Terima kasih Bu Guru. Maaf, sudah merepotkan Bu. Baik, besok saya akan ke sekolah Bu. Si Sarah bikin ulah apa lagi ini? Sudah 3 kali bulan ini saya dipanggil guru BK. Hai Oma. Sarah, kali ini kamu bikin masalah apa lagi di sekolah? Aku nggak ngapa-ngapain kok Oma. Kalau nggak ngapa-ngapain, kenapa Oma sampai dipanggil lagi Bu Guru di sekolah? Iya bener Oma, Sarah nggak berbuat hal yang buruk. Ayo jujur sama Oma. Katakan, kamu lakukan apa di sekolah? Bener Oma, Sarah nggak ngapa-ngapain. Sarah, lihat wajah Oma. Katakan dengan jujur. Sarah tak tadi ngebully teman Sarah lagi Oma. Aduh Sarah, kamu kena apa? Kok ngebully teman kamu terus? Kan Oma sudah berkali-kali ingatkan kamu supaya kamu tidak lagi membuli teman kamu. Mau sampai kapan kamu terus-terusan jadi anak seperti ini? Iya Oma. Ya udah, besok Oma akan ke sekolah untuk menemui guru BK. Tapi Sarah janji dulu sama Oma, kalau Sarah nggak akan lagi membuli teman-teman Sarah di sekolah. Dan Sarah harus janji sama Oma bahwa ini yang terakhir kali Oma dipanggil oleh guru BK. Iya Oma, Sarah janji Sarah nggak akan ngebully teman Sarah lagi. Oke, bagus. Ya sudah, sana sekarang kamu main. Oma buatkan pisang goreng ya. Oma. Ada apa Sarah? Kok manggil-manggil Oma? Ini loh Sarah bawakan Oma nasi dan teh. Lulu, ada apa ini? Kok tumben bawain Oma nasi dan teh? Nggak apa-apa Oma, Sarah cuma mau minta maaf karena Sarah udah bikin Oma malu dan repot sama Sarah. Ya Sarah, tidak apa-apa. Oma senang kalau pada akhirnya Sarah sadar akan kesalahan Sarah. Oma hanya tidak mau kamu terus menjadi anak yang nakal. Oma ingin kamu menjadi anak yang baik. Iya Oma, sekali lagi Sarah minta maaf ya. Iya nak, Oma sudah dan akan selalu memaafkan kamu. Ingat Sarah, Oma akan selalu menyayangi kamu sampai kapanpun. Terima kasih Oma. Tapi kenapa Oma masih mau menyayangi Sarah? Kan Sarah sudah membuat Oma repot. Sarah, semua ini Oma bisa lakukan karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Oma. Oma juga ingin mengasihi Sarah seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi Oma. Oh gitu ya Oma. Iya Sarah. Nah sekarang kalau Sarah ingin mendengar lebih jauh tentang kasih Tuhan buat kita semua, yuk kita sekarang siap-siap untuk mengikuti kebaktian Komisi Anak sore ini. Kebaktiannya sudah mau dimulai nih. Oke Oma, Sarah siap-siap dulu ya. Tunggu Sarah di sini ya Oma. Oke Sarah. Selamat sore Gratiakid yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua? Bu Asti dan Sarah berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita dalam Tuhan. Bagaimana liburan kalian? Pasti menyenangkan ya?
Iya Sarah, berarti ya Kit pasti menikmati liburan yang menyenangkan. Oke, berarti ya Kit, kita tahu bahwa kasih Allah begitu besar buat kita semua. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Yuk kita awali kebaktian sore hari ini dengan menaikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Puji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Berarti yakin sebelum kita melanjutkan puji-pujian sore ini, kita akan bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Sarah. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Sore ini kami akan memulai kebaktian Komisi Anak Gratiakit. Kami mohon Tuhan berkenan memimpin dan menyertai kami semua, dari awal kebaktian hingga sampai akhir nanti. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Sarah yang telah berdoa untuk kita semua Gratiakis. Tuhan itu benar-benar mengasihi kita semua. Buktinya apa? Buktinya Dia selalu siap menjadi sobat yang setia. Ketika kita susah, Dia selalu siap menghibur dan menolong kita. Ketika kita senang, Dia pun ikut merasa senang. Sungguh kita bersyukur memiliki Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dengan limpah. Yuk Gratiakit, kita memuji Tuhan dengan nyanyian lagu Cinta Kasih Tuhan.
kita semakin semangat memuji Tuhan. Cinta kasih Tuhan Yesus penuhi hidupku, dan kasih sayangnya nyata benar. Dia penghibur, dia penolong, dia sobat yang setia, selalu ada kala suka duka, hanya Dia. Oh, Yesusku luar biasa, sungguh istimewa. Dia berikan limpah kasih bagi dunia. Tak mampu ku hidup tanpa kasih-Nya, dan karena kasih-Nya ku rasakan tetaplah damai sejahtera. Tetaplah damai sejahtera. Tetaplah damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sobat yang setia. Dia adalah penolong dan penghibur buat kita semua. Benar Sarah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Gratia Kids, kalian semua duduk dengan tenang dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik ya. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Gratia Kids, firman Tuhan kali ini disampaikan oleh Ibu Erninwati. Kepada Ibu Erninwati, saya persilahkan. Halo anak-anak Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Anak-anak, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini, di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu, kebenaran firman-Mu boleh tinggal di hati kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak, Gracia Kids, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 19. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Anak-anak, di suatu kali di pantai Danau Tiberias berkumpullah murid-murid Yesus. Di sana ada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Tuhan Yesus yang lainnya. Kira-kira mereka ini lagi ngapain ya Gracia Kids? Nah, ternyata mereka lagi mau pergi menangkap ikan. Setelah Tuhan Yesus, guru mereka, ditangkap, disalib, dan mati, murid-murid ini rupanya kembali lagi kepada pekerjaan mereka yang dahulu, yaitu sebagai nelayan yang pekerjaannya menangkap ikan. Mereka bersama-sama berangkat naik perahu. Sayangnya Gracia Kids, meski sudah semalam-malam mereka mencoba menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wah, bagaimana tuh perasaan para murid? Pastinya mereka sangat lelah dan kecewa ya. Lalu anak-anak, keesokan harinya ketika sudah mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Sayangnya murid-muridnya tidak tahu bahwa yang berdiri itu adalah Tuhan Yesus. Padahal ini sudah kali ketiganya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka loh. Tuhan Yesus pun mendekati mereka dan bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada, Pak." Maka Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka, "Coba tebarkanlah jalamu di seberang kanan perahu. Maka kamu akan mendapatkan ikan." Dan apa yang terjadi ya Gracia Kids? Setelah para murid itu menebarkan jalannya, mereka benar-benar mendapat ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya sampai mereka tidak bisa menarik jala, tidak kuat. Nah, kira-kira berapa ya banyaknya ikan sehingga mereka tidak kuat untuk menarik jalannya? Ternyata pagi itu mereka dapat menangkap 153 ekor ikan. Wah, banyak sekali ya Gracia Kids. Benar-benar jumlah yang luar biasa. Pernah tidak Gracia Kids menangkap ikan sebanyak itu? Dan bukan cuma itu, Gracia Kids hebatnya lagi, meski dipakai untuk menangkap ikan yang sebanyak itu, ternyata jala mereka itu tidak koyak, tidak sobek, tidak rusak. Kok bisa ya? Hebat. Hebat ya Gracia Kids. Lalu seorang murid yang dikasih Tuhan Yesus itu mulai sadar. Wah, kalau begitu orang yang telah menyuruh kita untuk menebarkan jala tadi, tidak lain dia itu adalah Tuhan Yesus. Dia guru kita. Tidak lama kemudian datanglah murid-murid yang lain dengan perahu. Mereka ikut membantu untuk menarik jala yang penuh dengan ikan tadi. Setibanya di darat, murid-murid ini terkejut. Gracia Kids, kira-kira kalian tahu nggak
Apa sebabnya mereka kok terkejut? Oh, ternyata di situ Tuhan Yesus sudah menyiapkan api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Bahkan Tuhan Yesus meminta agar ikan-ikan hasil tangkapan mereka dibawa kepadanya. Dan saat itu juga Tuhan Yesus dan para murid-muridnya menikmati sarapan dengan ikan dan roti bakar bersama-sama. Lezatnya. Gracia Kids yang dikasih Tuhan, setelah sarapan itu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan salah seorang muridnya, yakni Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya, apakah Simon Petrus benar-benar mengasihi Dia? Setiap kali Tuhan Yesus memberikan pertanyaan seperti itu, Simon Petrus selalu memberikan jawaban yang sama. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Setiap kali Simon Petrus menjawab, Tuhan Yesus selalu menanggapinya dengan memberikan sebuah tugas kepada Simon Petrus. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah untuk menggembalakan domba-dombanya. Gracia Kids tentunya ingat, beberapa saat setelah Tuhan Yesus ditangkap, Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Yesus. Baik Yesus dan Simon Petrus tentu ingat akan penyangkalan itu. Sebenarnya kalau ingat akan hal itu, Tuhan Yesus itu bisa saja marah dan kecewa kepada Simon Petrus. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak pernah marah dan tidak pernah kecewa. Tuhan Yesus justru mau Simon Petrus memeriksa dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berkomitmen mengasihi Yesus atau tidak. Gracia Kids, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita bisa sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dicambuk, dianiaya, bahkan disalib sampai mati, tidak ada seorang murid pun yang berani dan bersedia membantu dan membela Yesus. Mereka semua tidak ada yang berani berada di dekat Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Gracia Kids, kalau mengingat ini semua, Tuhan Yesus sebenarnya bisa marah dan kecewa kepada muridnya. Dia biasa saja merasa jengkel dan berkata, kalian semua ini payah ya. Pas aku ditangkap kalian malah pada kabur. Pas aku disiksa, dianiaya, disalib, tidak ada satupun dari kalian bersedia membantu dan mendukungku. Aku benar-benar kecewa dan menyesal dengan apa yang kalian perbuat. Tuhan Yesus bisa saja menyatakan kekecewaannya dan amarahnya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus itu tidak begitu. Setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga Ia bangkit, dan setelah kebangkitannya itu Tuhan Yesus masih mau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bersedia datang dan menjumpai murid-muridnya, baik ketika mereka berada bersama-sama di pantai Danau Tiberias maupun saat Tuhan Yesus berbicara secara pribadi dengan Simon. Tuhan Yesus juga mau menyiapkan
dan bahkan menikmati sarapan bersama dengan para murid-muridnya itu. Bahkan Gracia Kids, ini yang lebih hebat lagi. Tuhan Yesus itu bersedia memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya, yang dalam hal ini diwakili oleh Simon, untuk melanjutkan mengerjakan misi Tuhan Yesus, yaitu mengembalakan kawanan domba Allah. Gracia Kids yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian menyadari bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kalian semua sebagai murid-muridnya pada saat ini? Apakah kalian sudah benar-benar mengalami dan merasakan kasih Tuhan Yesus itu? Ayo, jika sudah, bagaimana respon atau tanggapan kalian semua atas kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kalian semua? Apakah kalian mau bertekad dan berkomitmen membalas kasih Tuhan itu dengan bersedia, taat, serta melakukan perintah-perintahnya? Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, Gracia Kids siap dan mau membalas kebaikan Tuhan dengan tetap setia dan taat kepada perintah-perintahnya. Amin. Gracia Kids, pada kebaktian ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, mudah sekali kan Gracia Kids? Yuk kita membacanya sekali lagi ya, sambil menghafalnya. Setelah itu barulah kita akan hapus ayat ini dan mengucapkan untuk kali yang ketiga. Mari, Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, Gracia Kids memang hebat dalam menghafalkan ayat. Ayo, kita ucapkan bersama-sama untuk ketiga kalinya. Tentunya kalian sudah hafal ya. Mari, Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gracia Kids, marilah kita tidak hanya mengingat ayat hafalan firman Tuhan ini, melainkan kita mau melakukannya dalam hidup kita. Untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, marilah kita mengasihi Dia dengan senantiasa menuruti firman-Nya. Terima kasih Bu Erninwati yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Nah Sarah, gimana kamu sudah mengertikan bahwa kasih Tuhan sangat besar buat kita semua? Iya Oma, sekarang Sarah sudah mengerti. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka cara kita membalas kasih Tuhan adalah setia, taat kepada perintah-perintahnya. Salah satunya perintah Tuhan Yesus tadi apa Sarah? Mengembalakan domba-dombanya Oma. Wah, hebat banget kamu Sarah. Ya, Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya
artinya membimbing, menuntun orang lain untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sarah dan Gratia Kids yang ada di rumah, yuk kita bersama-sama bertekad membalas kasih Tuhan yang besar dengan setia, taat, melakukan perintahnya. Yuk nyatakan tekad kita dengan menyanyikan pujian Aku Mau Ikut. Gracia Kids, aktivitas kita kali ini yaitu membuat kraft gembala, domba, dan pohon seperti ini. Filenya akan dikirim di WA grup kelas masing-masing. Sedangkan print out gambarnya disediakan di sekretariat Rayon 1. Kalian dapat meminta tolong papa atau mama untuk mengambilnya. Setelah itu, kalian tinggal memotong gambarnya, mewarnai, menempel bagian ujungnya. Setelah jadi, hasil aktivitas kalian fotokan seperti biasa ya, dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing paling lambat tanggal 22 Mei 2022. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Gratia Kids sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Siapkan celengan, persembahan, dan uang. Persembahan kalian ya, ingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil memasukkan persembahan, kita nyanyikan pujian Pakailah Aku. Pakailah aku
besar nanti. Ku mau sebarkan Injilmu untuk sahabatku Yesus. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Gracia Kids, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita dan menutup kebaktian kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih Engkau telah memberkati kebaktian kami pada hari ini. Bapa telah memberkati kami dengan sukacita yang besar, juga memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersimpan di hati kami selalu, dan kami dapat selalu mengingatnya, dan mampukan kami untuk tekun melakukannya. Kami juga memberikan persembahan kami, kiranya Bapa menguduskan dan menerimanya untuk dipakai dalam pekerjaan pelayanan demi kemuliaan-Mu. Jika ada di antara teman-teman kami yang sedang sakit, kami mohon Bapa menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dengan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gracia Kids, tidak terasa kita sudah di akhir kebaktian ini. Sarah senang bisa bersama-sama dengan Gracia Kids memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Gracia Kids, sampai jumpa lagi di kebaktian Komisi Anak berikutnya. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Yuk, serukan yel-yel kita bersama. Gracia Kids bertumbuh dalam Kristus. Dah.